Film diawali di sebuah perkebunan cimeng alias ganjel di desa terpencil, Sinaloa. Lalu kita diperkenalkan dengan seorang remaja bernama Joaquin Guzman Loera alias El Chapo Muda yang sedang memanen tanamannya. Tak lama setelah itu, datanglah seorang pria, kita panggil saja Udin, yang hendak mengambil hasil panen punya Chapo. Oh ya, Udin ini adalah anak buah dari Don Pedro, seorang gembong obat bius legendaris pada era 1970-an di Sinaloa. Setelah mendapatkan bayaran dari hasil panennya, Chapo pun pulang dan ngasih tahu ibunya kalau dia dapat duit dari hasil bertani. Ibu Chapo kemudian meminta uang itu disembunyikan, alias jangan sampai ketahuan oleh bapaknya Chapo. Chapo pun nyembunyiin duitnya di lubang kasur yang udah baharidatan. Seperti anak remaja pada umumnya, setelah itu Chapo santai sambil makan buah jeruk. Namun tak lama kemudian, dia kembali mengecek duitnya di dalam kasur. Tapi sayang beribu sayang, uangnya sudah tinggal sedikit. Dan ternyata yang mengambil duit itu adalah bapaknya Chapo sendiri. Dari sinilah kita mulai melihat kalau bapaknya Chapo ini adalah tipe orang yang kasar terhadap anaknya sendiri. Yo me lo gané. No tengo por qué dártelo. Hijo desagradecido. Pada malam harinya ketika Chapo lagi bobo, ibunya membangunkan Chapo dan meminta dirinya mencari bapaknya yang gak pulang-pulang. Karena Chapo tahu biasanya bapaknya pergi kemana, ia pun mendatangi sebuah kafe remang-remang dan benar saja bapaknya sedang bersama seorang wanita. Nah ini parah juga, duit anak diutik malah dipakai mabuk sama ladies lagi. Aduh, oh ya guys, bapaknya Chapo ini memang pecandu minuman dan ladies, meskipun hidupnya melarat. Keesokan harinya, Chapo pun mulai melihat sebuah peluang. Chapo muda yang saat itu sudah muak dengan perlakuan kasar ayahnya melihat mobil mewah milik Don Pedro sebagai simbol kesuksesan yang selama ini ia impikan. Karena impiannya begitu besar, Chapo pun mengikuti mobil tersebut dan menawarkan jasa untuk mencucinya. Di sini kita bisa melihat bagaimana Chapo menunjukkan keberanian dan inisiatifnya langsung di hadapan sang gembong besar. Melihat mobilnya yang kotor, anak buah Pedro akhirnya menerima tawaran Chapo untuk mencuci mobil bos mereka. Carro, necesita una buena mano que lo lave con cuidado y le dé una buena encerada. ¿Lo que usted me quiera dar? Órale, pues. Sí. Setelah selesai bekerja, Chapo yang punya impian memiliki mobil mewah seperti itu langsung membawa mobil tersebut jalan-jalan. Meskipun awalnya anak buah Pedro mengira kalau Chapo sedang mencuri mobil bos mereka. Setelah berhasil menangkap Chapo, anak buah Pedro pun membawanya langsung menghadap Pedro. Di sana, Chapo menjelaskan kalau dirinya nggak ada niat buat mencuri mobil itu, melainkan hanya ingin merasakan mobil yang selama ini dia impikan. Dan lebih gilanya lagi, Chapo dengan berani meminta pekerjaan langsung kepada Pedro, meskipun sebenarnya dia sudah bekerja secara nggak langsung. ¿Querías robarme el carro, pinche plebe? Yo solo le saqué a dar una vuelta para ver qué se sentía manejar un carro de esos. Por eso quiero trabajar para usted. Namun Chapo merasa kalau dirinya bisa melakukan lebih banyak hal dan gak mau terus monoton di satu kerjaan saja. Chapo pun bertanya apa syarat agar dirinya bisa bekerja langsung di bawah arahan Pedro. Nah, disinilah Pedro memberikan syarat dengan menyuruh Chapo menghabisi seseorang yang telah mencuri uang miliknya. Tengo que hacer para ganarme un hueco. Hay alguien por ahí que me anda pellizcando lana. Quiero que lo mates. Awalnya, anak buah Pedro yang lain menganggap Chapo gak bakal sanggup melakukan hal seperti itu. Namun, dugaan mereka salah besar karena Chapo berhasil menuntaskan misi tersebut. Dari keberhasilan itulah, Chapo akhirnya diterima bergabung ke dalam kelompok Pedro. Chapito. ¿Qué haces? Bahkan saat Pedro mengadakan pesta, Chapo sampai diajak duduk bersama dirinya. Dari sinilah hidup Chapo mulai berubah. Dia dikasih tahu anak buah Pedro, kalau yang diundang Pedro di pestanya bukan orang sembarang, mulai dari politisi yang merupakan bajingan sesungguhnya, agen DA atau BNN gitulah, dan tentara yang melindungi bisnis Pedro. Son güeyes de la DEA, que están ahí parados. Son los políticos, son los más pendejos de todos. Keesokan harinya, Chapo pun mulai mengemasi barang-barangnya. Meskipun ayahnya menolak kalau Chapo bekerja untuk Pedro, hal itu tetap nggak bisa menghentikan impian besarnya, bahkan sampai harus menghajar ayahnya sendiri. Dan di momen itulah, Chapo berjanji kalau suatu hari nanti dirinya akan menjadi raja kartel dunia. Voy a ser el más chingón. Eso te lo juro. Setelah Chapo dewasa, atau lebih tepatnya sekitar 15 tahun sejak masa remajanya, sekarang dia sudah bekerja untuk kartel milik Miguel Angel. Nah, di sini kita melihat Chapo sedang membangun sebuah terowongan, karena bos besar kartel Guadalajara saat itu menuntut agar kiriman kokain dari Kolombia bisa dipindahkan ke Amerika Serikat secepat mungkin. El Chapo melihat jalur bawah tanah sebagai satu-satunya rute yang tidak dipantau radar maupun patroli perbatasan dari Meksiko ke Amerika. Chingón.
muchos más, mije. Este solo es el primero. Setelah keluar dari terowongan, Chapo pun naik ke atas dan ternyata sudah ditunggu oleh kekasih gelapnya yang bernama Cio. Oh ya guys, sekarang Chapo udah punya bini 2 ekung, tapi masih aja behu yang babinian. ¿Cuál de estas dos viejas? Las dos. Lalu adegan berpindah ke sebuah gedung partai penguasa bernama PTI atau Partido Trabajador Institucional, di mana kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Conrado Higuerasol. Conrado sendiri menjabat sebagai penasihat politik bagi para petinggi partai dan pejabat tinggi pemerintahan. Kemudian kita berpindah ke kediaman bosnya Chapo, Miguel Angel, yang tadi sempat kita bahas. Ini dia orangnya. Miguel saat itu juga ditemani oleh Amado yang sedang menonton berita di TV. Oh ya, Amado ini adalah keponakan dari Don Neto, salah satu pendiri kartel Guadalajara bersama Miguel Angel. Miguel sendiri sangat kagum dengan integritas Don Neto karena dia tetap menjaga rahasia organisasi meskipun sudah tertangkap oleh DEA. Gracias, Rafita. Se te va a extrañar. Kemudian kita berpindah ke Chapo yang baru tiba di rumah Miguel. Nah, di sini Chapo mengatakan kalau terowongan yang dia bangun sudah selesai. Bahkan dia bilang kalau terowongan itu bisa membawa bertonton cimeng melewati perbatasan. Chapo pun meminta Miguel untuk menghubungkannya langsung dengan sang raja tepung putih, yaitu Pablo Escobar. Namun Miguel menolak karena urusan di Kolombia sudah dipegang oleh Amado. Kemudian Miguel meminta Chapo untuk menjemput Amado yang baru tiba di bandara. Awalnya Chapo menolak dan bilang kalau dirinya bukan supir. Tapi di sini Miguel menegaskan kalau Chapo bekerja untuk dirinya, jadi sekarang dia harus menjemput Amado di bandara. Si de veras quieres ayudar a la organización, aeropuerto por Amado. Yo no soy chofer. Tú trabajas para mí. ¿Y ahora tú qué? ¿De chofer? Karena jengkel setelah disuruh jadi supirnya Amado, Chapo pun menghubungi temannya yang bernama Barranquillero, salah satu orang kepercayaan Pablo. Chapo kemudian meminta temannya itu untuk menghubungkannya langsung dengan Pablo Escobar. Setelah itu, Chapo mengajak sahabatnya yang bernama Rayo pergi menuju Medellin. El barranquillero está esperando, órale. ¿No que tu patrón no te había dado chance? No que yo no pudiera abrirme la sola. Sesampainya di Medellin, Chapo awalnya sempat dicegat oleh anak buah Pablo. Namun tak lama kemudian, teman Pablo yang sebelumnya dihubungi Chapo akhirnya datang. Pada akhirnya, Chapo berhasil bertemu langsung dengan Pablo Escobar. Meskipun awalnya dipandang sebelah mata oleh Pablo, Chapo ternyata punya tawaran yang sangat menarik, yaitu mengirimkan tepung putih milik Pablo sebanyak 1 ton hanya dalam waktu 48 jam. Y vos me venís a decir a mí que puedes hacer la vuelta más rápido. Lo haces en 5 días. Yo se lo hago en 3. Llévate este enano de aquí, hombre. Dale, pues, hágale. 48 horas. Awalnya Chapo sendiri ragu, tapi dia tetap berani mempertaruhkan semuanya demi membuktikan dirinya. Gila sih ini orang. Entonces, si usted me corona una tonelada en 40, vuelva y hacemos negocios. Setelah selesai bertemu dengan Pablo, Chapo pun mendatangi Federico, seorang pejabat sekaligus Direktur Jenderal Kepolisian Federal, demi melancarkan jalur penyelundupannya, tentunya dengan membawa 1 koper penuh duit. Bueno, Rayo, ¿me oyes? Tapi pepatah mengatakan menuju kesuksesan itu nggak semudah membuka botol whisky. Rencana Chapo ternyata diketahui oleh Miguel. Chapo pun ditangkap dan dibawa oleh anak buah Miguel. Namun Chapo berdalih kalau Pablo sebenarnya nggak senang dengan cara kerja Amado yang terlalu lambat dalam melakukan pengiriman. Meskipun Miguel awalnya nggak mau mendengar alasan Chapo, Amado justru meminta Miguel untuk memberi Chapo 1 kesempatan. Se cree muy chingón este cabrón. Deja que lo intente, Miguel. Y cuando falle, Escobar lo mata por nosotros. Kemudian kita berpindah ke kantor Conrado, di mana sekretaris ketua umum partai mengabari kalau dirinya dipanggil oleh sang ketua umum. Di sini ketua umum partai menantang Conrado untuk membuktikan kemampuannya. Conrado dituntut menyusun strategi politik yang bisa menjamin kemenangan PTI dalam pemilu, sekaligus menyelesaikan berbagai masalah sensitif, termasuk friksi dengan pihak militer dan kartel, tanpa membuat citra partai penguasa terlihat kotor di mata publik. Dari sinilah kita mulai melihat ambisi terselubung dari seorang Conrado. Al inútil de su jefe, ya lo corrí por pen. Ahora quiero oír sus consejos, a ver qué tan chingones son. En este caso, yo lo que recomiendo es el escándalo. Lalu kita kembali ke Chapo yang sedang menjalankan misinya dari Pablo bersama Rayo untuk mengantarkan tepung putih milik Pablo. Sesampainya di bandara, Chapo pun bertemu dengan El Güero, sosok yang mengontrol koordinasi pengiriman tepung putih dari Kolombia menuju wilayah perbatasan Meksiko Amerika Serikat. Perlu kalian ketahui guys, Güero ini adalah salah satu bos besar di kartel Guadalajara, sekaligus atasan langsung tempat El Chapo bekerja. García, este es el güero. Güero García, ¿qué pasó, compa? Awalnya, pengiriman milik Chapo berjalan dengan sempurna. Namun gak lama kemudian, ibunya menelepon dan mengabari kalau ayahnya sedang sekarat. Cabrón de mi papá se está muriendo. Quiere que lo vaya a ver.
Dan parahnya lagi, ada polisi yang sedang berpatroli. Padahal Chapo merasa dirinya sudah ngasih duit ke mereka. Tapi sang komandan mengatakan kalau dirinya hanya menjalankan perintah untuk menyita barang kiriman milik Chapo. Nah, di posisi Chapo saat ini, waktu pengirimannya cuma tersisa 20 jam lagi. ¿Órdenes directas de quién? Eso pregúnteselo a mi jefe. Aquí hay lana suficiente para que usted y su jefe queden bien contentos, ¿eh? ¡No sean! Chapo yang dikejar oleh waktu pun langsung mendatangi rumah kepala kepolisian di Meksiko bersama Guerrero untuk meminta barang sitaan mereka dikembalikan. Gila sih ini orang guys, kalau di Konoha sekelas Kapolri loh ini. Usted elige director. Queremos que nos devuelva la mercancía. ¡La mercancía! Dan ternyata strategi mereka berhasil. Barang milik Chapo akhirnya bisa dibawa kembali. Namun lagi-lagi, cobaan Chapo seakan gak ada habisnya guys. Tepung putih yang mereka bawa malah dikejar oleh petugas perbatasan Amerika bernama Peter. Karena waktu yang diberikan Pablo tinggal sedikit lagi, Chapo akhirnya mengambil langkah nekat dengan menyuap Peter menggunakan uang sebesar $10 juta. Que te retirabas con una pensión que no te alcanza ni para las putas. Nos dan un bono por cada narco que cerramos. Un bono de $10 millones. 10 millones. Dan dari sinilah semuanya mulai berubah. Chapo akhirnya berhasil membawa barang milik Pablo masuk menuju terowongan yang sebelumnya sudah dia bangun sendiri. Chapo pun mengatakan kepada anak buah Pablo yang ikut bersama mereka kalau misi kali ini sukses besar dan hal tersebut pasti akan membuat Pablo terkesan dengan cara kerja dirinya. Listo, Chapo. El patrón va a quedar muy impresionado con su trabajo. Setelah misi selesai, Chapo kemudian meminta Guerrero untuk menghabisi para pekerja terowongan yang sebelumnya membantu mereka. Karena Chapo nggak mau keberadaan terowongan itu diketahui oleh terlalu banyak orang. Deshazte de los que construyeron el túnel. No quiero rastro de dónde está. Karena taruhannya dengan Pablo berhasil, Chapo akhirnya kembali ke kampung halamannya untuk menjenguk sang ayah. Namun sayang beribu sayang, ayah Chapo ternyata sudah meninggal dunia. Adik Chapo yang bernama El Pollo kemudian mengatakan kalau sebelum meninggal, ayah mereka sempat menitipkan pesan terakhir. Katanya, Chapo nggak akan pernah bisa menjadi seorang bos. Dan justru dari sinilah tekad Chapo semakin kuat guys. El cabrón solo quería que supieras que nunca vas a llegar a ser el más chingón. Oh ya guys, belakangan ini Mimin lagi pakai headset Rexus Easy 4 buat editing dan nonton series. Suara bass sama detail audionya lumayan enak, apalagi buat scene dark kayak El Chapo gini. Buat yang penasaran langsung cek aja ya. 3 tahun kemudian, kita diperlihatkan momen pelantikan presiden terpilih bernama Carlos Salinas. Meskipun pemilu yang mengantarkannya menjadi presiden dikenal sebagai salah satu pemilu paling kotor dalam sejarah Meksiko. Kemenangan Carlos Salinas ini menjadi tiket emas bagi karier Conrado Sol. Karena berhasil membantu mengamankan situasi politik dan meredam kekacauan pasca pemilu curang tersebut, Conrado akhirnya mendapatkan kepercayaan besar dari lingkaran dalam presiden. Kemudian kita berpindah ke Chapo bersama tangan kanannya, Tono. Nah, sekarang posisi Chapo sudah mulai jadi bos lah istilahnya. Mereka pun mendatangi klub malam milik Ramon dan Benjamin. Awalnya pertemuan ini berjalan formal, namun suasananya terasa sangat dingin. Yo le tengo más fe a la ramita, Chapo. Pero ahorita los gringos quieren nieve. ¿Qué propones? Asociémonos. Benjamin dan Ramon jelas memandang rendah El Chapo. Mereka hanya fokus menjalankan bisnis cimeng, bukan tepung putih. Dan kalaupun mereka ingin masuk ke bisnis tepung putih, orang yang akan mereka ajak kerjasama adalah Amado, bukan Chapo. Pertemuan itu pun berakhir buntu. Chapo pulang dengan rasa terhina karena diremehkan secara terang-terangan oleh Ramon dan Benjamin. Si nosotros le vamos a entrar al negocio de la coca, y no me lo tomes a mal, Chapo, pero los que somos patrones solamente nos asociamos con patrones. Namun hal tersebut nggak membuat nyali Chapo ciut. Dia tetap nekat membawa barang selundupannya melewati wilayah milik Ramon dan Benjamin. Oh ya guys, 2 kakak adik ini adalah bos besar kartel Tijuana. Nah, di sini Chapo punya ide cerdik untuk mengalihkan perhatian anak buah kartel Tijuana, yaitu dengan menyembunyikan tepung putih miliknya ke dalam kaleng cabai yang akan diekspor ke Amerika melalui wilayah kekuasaan Ramon dan Benjamin. Dan orang yang dipercaya Chapo untuk menjalankan misi itu adalah Rayo, sahabat dekatnya sendiri. Meskipun sempat dicegat oleh anak buah Ramon dan Benjamin, pada akhirnya Rayo berhasil lolos membawa barang tersebut.
Karena ide Chapo ini berhasil, keuntungannya pun meningkat drastis. Kemudian kita melihat Chapo, Rayo, dan Tono sedang menghitung duit di rumah istri pertamanya yang bernama Maria. Maria pun mengingatkan suaminya kalau dirinya sudah mengkhianati Ramon dan Benjamin. Namun, Chapo mengatakan kalau mereka nggak akan tahu. Tapi Maria kembali menimpali pembicaraan tersebut. Menurutnya, Chapo sebenarnya sengaja melakukan semua ini karena ingin balas dendam setelah merasa diremehkan oleh Ramon dan Benjamin. No hay lana de sobra, pero ahí estás. Si los pendejos ni se enteraron. Quieres chingártelos porque te hicieron menos. Deja de hablar pendejadas. Kemudian kita beralih ke Istana Presiden, di mana Conrado dipanggil oleh Jenderal Blanco yang menjabat sebagai penasihat keamanan nasional pemerintah Meksiko. Blanco pun meminta Conrado untuk menjadi asisten sekaligus penasihatnya. Nah, di sini Conrado dengan terang-terangan mengatakan kalau ambisinya adalah menjadi presiden. Jadi untuk sementara, posisi apapun yang ditawarkan Blanco nggak menjadi masalah baginya. ¿Por qué chingados te tengo que elegir a ti? Porque yo quiero llegar a ser presidente. Setelah itu, kita diperlihatkan suasana di kediaman Miguel, di mana Chapo datang membawa hadiah sebuah mobil sport, serta uang sebesar $15 juta untuk organisasi yang dipimpin oleh Miguel, guys. Namun di sini Miguel hanya mengambil uang yang diberikan Chapo, sedangkan mobil sport tersebut ditolak mentah-mentah oleh Miguel. Gimana perasaan kalian kalau jadi Chapo, guys? Llévate el carro. Llévatelo antes de que se me olvide las ganancias que generas. Setelah pulang dari tempat Miguel, Chapo pun pergi ke rumah istri keduanya yang bernama Graciela. Di sana Chapo langsung meminta jatah kikuk-kikuk. Cantik bini keduanya ini anjir, cuman entah kenapa Chapo masih aja cari yang ketiga lagi. ¿Y el niño? Lalu kita diperlihatkan suasana di gedung presiden, di mana kita diperkenalkan dengan kepala DEA Meksiko bernama Terry yang sedang menemui presiden. Mereka ternyata sedang merencanakan penyergapan terhadap Miguel dan anak buahnya. Dan saat pertemuan organisasi itu diadakan, Miguel beserta Amado akhirnya berhasil digerebek dalam operasi yang dipimpin langsung oleh Jenderal Blanco. ¿Soy Blanco? No te conozco. Llévenselo. Setelah Miguel Angel dan tangan kanannya, Amado, tertangkap. Jenderal Blanco lah yang langsung menginterogasi mereka. Blanco menegaskan kalau pemerintah nggak cuma ingin mengubah aturan permainan kartel, melainkan ingin menjadi pemilik dari permainan itu sendiri. Nah, bujur kan guys, politisi itu memang bajingan sejati. Existen acuerdos. Existían. Solo quiere cambiar eso. Quiere ser el dueño del juego. Kemudian Jenderal Blanco didampingi oleh Conrado mengumpulkan seluruh bos kartel Meksiko untuk mengumumkan kalau kartel Guadalajara resmi dibubarkan. Pemerintah mengambil alih kendali penuh dan membagi wilayah Meksiko menjadi daerah kekuasaan baru bagi masing-masing kartel. Chapo juga ikut diundang dalam pertemuan tersebut. Bahkan pengacara Miguel juga hadir untuk membantu mengatur jalannya pertemuan. A la persona a la que le responderemos de ahora en adelante. Libas, por favor, tomen asiento. Blanco kemudian mengambil sebuah peta dan mulai mengumumkan pembagian wilayah. Kartel Tijuana diberikan kepada Avendaño bersaudara, yaitu Benjamin dan Ramon. Kartel Juarez diberikan kepada Amado Carrillo Fuentes. Sedangkan wilayah Sinaloa diberikan kepada Joaquín El Chapo, Guzmán, Guerro, dan Ismael. También tendrá el control de Ciudad Juárez en representación. Sinaloa es para Ismael. Bajo las órdenes de Joaquín Guzmán Loera, recibirá el reconocimiento de patrón. Dan akhirnya, sampai juga Chapo di titik di mana cita-citanya mulai tercapai. Namun ternyata hal itu tetap nggak membuat ambisinya berhenti guys. Setelah pertemuan selesai, seperti biasa mereka pun merayakan pencapaian tersebut. Chapo yang dulu diremehkan, sekarang akhirnya sudah menjadi seorang bos kartel besar di Meksiko. Bahkan kedua istrinya juga hadir di sana, rela dimadu demi hidup bersama Chapo. Pokoknya kalau ada duit, semua jadi bisa. Esto. Gracias. Cabrón. Tak lama kemudian, Ramon menghubungi Chapo untuk mengundangnya datang ke acara ulang tahun Ismael. Karena sekarang, Ramon sudah nggak lagi menganggap Chapo sebagai kroco. Namun karena Chapo nggak bisa datang, dirinya meminta sahabatnya Rayo untuk menghadiri undangan tersebut. Te tengo otra misión, compa. Vas a ir en mi representación. Pero compras un regalo bien chingón. Guerro sempat bertanya kepada Chapo kenapa dirinya nggak menikmati hidup dulu sekarang, toh dia sudah jadi bos besar. Namun Chapo menjawab kalau mereka nggak punya waktu buat bersantai. Terlebih lagi posisi pemimpin utama kartel Meksiko sedang kosong, dan Chapo jelas nggak mau tertinggal dari bos-bos lainnya. Saat yang lain sibuk dengan pestanya, Chapo justru mulai menjalankan aksinya. Secara nekat, El Chapo membawa pasukannya untuk menyergap salah satu laboratorium milik Miguel, menghabisi Velarde, dan menyita seluruh peralatan laboratoriumnya. ¿Tu jefe está en la cárcel, sí o no? Sí.
Bukan cuma membajak laboratorium kimia milik Miguel, Chapo juga mengeksekusi sang pengacara setelah berhasil menyita dokumen-dokumen super rahasia milik kartel. Di dalam dokumen tersebut terdapat catatan hitam pembukuan keuangan serta bukti transaksi suap bernilai jutaan dolar kepada para politisi korup dan pejabat tinggi pemerintahan Meksiko. Pagos a militares, políticos y todo. ¡Hey! ¡Bájenlas! Kematian pengacara Miguel pun akhirnya diketahui oleh Jenderal Blanco dan asistennya. Mereka juga memiliki satu saksi yang masih hidup, yaitu salah satu anak buah Miguel. Dan dari situlah diketahui kalau dalang dibalik semua ini adalah Chapo. Di sisi lain, Rayo yang sedang menjalankan tugas dari Chapo akhirnya pergi ke pesta ulang tahun Ismael. Namun sebelum sampai ke acara, si Rayo ini malah mabuk bareng cewek cuy. Saat kondisinya sudah beleng, Rayo mencoba masuk ke pesta. Tapi ternyata namanya nggak ada di daftar undangan. Karena nggak dibolehkan masuk, Rayo pun membuat keributan hingga akhirnya didengar langsung oleh Ramon yang memang terkenal temperamen. Dan pada akhirnya, Ramon menghabisi Rayo tanpa rasa bersalah sedikit pun. Ramón, Jimmy, me mandó el Chapo en su representación. Mándale esto al Chapo. Ramón. Dari sinilah Chapo kemudian mengatakan kepada sahabatnya, Guero, kalau dirinya bersumpah akan melenyapkan Ramon dan Benjamin. Hasta aquí llegaron a engaño, güero. Kemudian kita beralih ke kantor presiden, di mana Blanco melaporkan kematian pengacara Miguel kepada Presiden Carlos. Blanco pun meminta izin agar mereka bisa langsung menghabisi Chapo. Namun disinilah Conrado tiba-tiba menyela tanpa diminta. Conrado menyarankan agar mereka nggak terburu-buru mengambil keputusan, karena kartel-kartel di Meksiko mulai melihat kalau Blanco terlalu memaksakan diri untuk mengatur semuanya. Ucapan Conrado itu langsung membuat Presiden Carlos tertarik, bahkan sampai bertanya siapa sebenarnya Conrado. ¿Cómo dices que te llamas? Setelah keluar dari ruangan presiden, Blanco terlihat sangat kesal kepada Conrado karena dianggap terlalu lancang berbicara di hadapan presiden. ¿Para qué se vuelves a hacer algo así? El muerto serás tú. Lalu kita berpindah ke sebuah SPBU, di mana kita melihat Ramon dan Benjamin sedang mengisi Pertamax. Namun setelah selesai mengisi BBM, mereka nggak sadar kalau Chapo ternyata sedang mengikuti mereka dari belakang. Saat di perjalanan pulang, Benjamin mulai menyadari kalau ada sebuah mobil yang membuntuti mereka. Dia pun mencoba mengambil jalur berbeda untuk memastikan. Tapi ternyata, anak buah Chapo lainnya sudah lebih dulu menunggu di beberapa titik. Hijos de su puta madre. Chingada madre. Keesokan harinya, Chapo dan Guero menemui salah satu bos kartel bernama Ismael untuk membicarakan masalah Ramon dan Benjamin. Namun menurut Ismael, perang hanya akan menghancurkan bisnis mereka sendiri. Karena itulah Ismael nggak mau ikut bergabung dalam aliansi yang ditawarkan oleh Chapo. Mendengar hal itu, Chapo pun langsung menanggapi Ismael dengan mengatakan kalau apa yang terjadi semalam sudah membuktikan satu hal. Dengan atau tanpa Ismael, perang tetap akan terjadi. Contigo sin ti la guerra va. Karena merasa perang besar sudah di depan mata, Chapo akhirnya meminta istri keduanya untuk segera mengungsi sementara waktu ke tempat yang aman. Hal yang sama juga dia lakukan kepada istri pertamanya. Di sisi lain, Guero juga meminta istri dan anaknya untuk segera mengungsi demi keselamatan mereka. Tapi yang bikin kita kaget, istri Guero ternyata malah ketemu dengan selingkuhannya di sebuah salon kecantikan. Bajingan juga guys, ini bininya Guero. Karena udah bucin kali ya, istrinya Guero bahkan rela meninggalkan suaminya demi cowok ini. Tapi dengan syarat, si pria tersebut harus mau menikahi dirinya sekaligus menjaga kedua anaknya. Dan di sini Rafael cuman diam aja. ¿Otra ramen? Luego no te quejes cuando me busque otra. Si tú quisieras, podrías tenerme todita para ti. De sobra sabes que estoy lista para dejar al güero. Pendejo. Sementara di sisi lain, Chapo bertemu dengan Blanco. Nah, di sini Blanco memperingatkan Chapo kalau dirinya bakal dijebloskan ke penjara kalau masih terus bikin ulah. Lagian, ada benarnya juga sih guys, udah dikasih wilayah kekuasaan masing-masing, masih aja bikin rusuh. Esta es tu primera y única advertencia, Chapo. ¿Entendiste? Setelah pertemuan dengan Blanco, Chapo bukannya takut atau menghentikan aksinya. Dia malah mulai merencanakan untuk membajak pengiriman besar tepung putih milik Ramon dan Benjamin menuju Amerika. Meskipun Guero sempat mengingatkan soal peringatan dari Blanco, Chapo tetap nggak peduli. Karena di kepalanya sekarang cuma ada satu hal, yaitu balas dendam atas kematian sahabatnya, Rayo. Patrón, ¿espera a alguien? Dan dari bom yang muncul di depan rumah itulah, Chapo makin menjadi gila dan semakin yakin untuk segera membajak truk pengiriman milik Ramon dan Benjamin. Pada malam harinya, kita melihat kepala DEA, Terry, mendatangi presiden di istana.
DA kini mulai mengetahui perang antar kartel yang baru saja terjadi. Terry mengatakan kalau peredaran tepung putih dan barang sejenis sebenarnya mustahil dihentikan sepenuhnya. Namun yang dia inginkan sekarang adalah kedamaian. Dan menurut Terry, sosok yang paling berpengaruh untuk meredam semuanya adalah Amado, mantan anak buah Miguel. Meskipun presiden awalnya hanya menganggap ucapan Terry sebagai asumsi belaka, tapi menurut Terry hal itu bisa meredam konflik yang sedang memanas akhir-akhir ini. Dan pada akhirnya, Amado pun dibebaskan dari tahanannya demi menghentikan perang antar kartel. We want Amado. Amado, as the second in command, has the necessary power to be recognized as their leader. Setelah bebas, Amado langsung meminta pertemuan antara Chapo, Guerrero, Ramon, dan Benjamin untuk berdamai. Meskipun suasananya awalnya sangat tegang dan hampir baku hantam, pada akhirnya mereka semua setuju berdamai meski dengan berat hati. Este ritmo, vamos a terminar todos encarcelados. Ustedes escojan. A ver, Joaquín. Di sisi lain, kita melihat istri Guerrero sedang bertemu dengan berondongnya Rafael. Bahkan Rafael membawa istri dan anak-anak Guerrero ke sebuah hotel. Dan seperti biasa ya guys, malam harinya Rafael pun meminta jatah kepada istrinya Guerrero. Aduh, enak bener dah hidup ini orang. Namun di luar dugaan, Rafael ternyata malah menghabisi istri dan anak-anak Guerrero. Parahnya lagi, kedua anak itu dibuang ke sungai. Sementara istrinya dimasukkan ke dalam sebuah box es dan dikirim langsung kepada Guerrero. Setelah misinya selesai, Rafael pun menghubungi Ramon dan mengatakan kalau semuanya sudah beres. Keesokan harinya, Guerrero membuka paket box es tersebut. Dan ternyata, di dalamnya adalah jasad istrinya sendiri yang nggak bisa Mimin sebutin kondisinya. Melihat semua itu, Guerrero pun benar-benar hancur dengan kenyataan kalau istrinya sudah nggak ada lagi. Mis hijos. Mátalos. Kejadian ini pun akhirnya diketahui oleh Amado. Amado langsung memanggil Ramon dan Benjamin ke kediamannya. Awalnya Ramon dan Benjamin berkelit kalau kejadian terhadap istri Guerrero bukan ulah mereka. Tapi Amado bukan orang bodoh yang bisa diwaluhi begitu aja. Dari sinilah Ramon dan Benjamin akhirnya mengakui kalau semua itu adalah pelajaran untuk Chapo. Menurut mereka, dengan menyingkirkan Guerrero, Chapo bakal mundur perlahan. Tapi mereka salah besar guys, karena Chapo bukan tipe orang seperti itu. No tendrá ni el poder ni los huevos para venir en contra nuestra. Di sisi lain kita melihat Chapo menemui Ismael, dan dari sinilah Ismael akhirnya setuju untuk bekerja sama. Karena menurut Ismael, kalau urusannya sudah menyangkut keluarga, itu beda cerita. Ismael pun memberitahu Chapo kalau Benjamin akan mengadakan pesta ulang tahun lagi. Bentar guys, ini ulang tahun nggak selesai-selesai dah. Benjamín me festejó mi cumpleaños. Yo le voy a festejar el suyo en Puerto Vallarta. Karena merasa personel mereka masih kurang, Chapo akhirnya meminta bantuan salah satu politikus untuk menyediakan pasukan tentara. Di sisi lain, kita juga melihat Rafael akhirnya berhasil ditangkap dan dibawa ke penjara. Namun Rafael mengira penjara adalah tempat paling aman untuk dirinya. Dan ternyata, itu adalah kesalahan besar. Rafael akhirnya dihabisi oleh pembunuh bayaran kiriman Chapo. Syukurin. Lalu kita berpindah ke malam hari, di mana Ismael, Ramon, Benjamin, dan keluarga mereka sedang merayakan pesta ulang tahun Ismael. Namun Ismael meminta Ramon dan Benjamin segera pergi ke lokasi pesta utama, sementara anak dan istri mereka diminta tetap tinggal dan beristirahat. Nah, di sini kita bisa melihat sisi lain dari Ismael yang ternyata masih punya hati juga. Manden a sus señoras a descansar. Lo que sigue es para hombres. Setelah selesai makan malam, Ramon dan Benjamin pun pergi menuju party bersama adik kecil mereka, Lobito. Namun sebelum berangkat, Benjamin sempat mengingatkan Ramon untuk tetap waspada, karena musuh bisa saja berada di sekitar mereka. Dan benar saja, pasukan tentara bayaran milik Chapo akhirnya datang untuk mencari Ramon dan Benjamin. Namun sayang beribu sayang, Ramon berhasil lolos. Sedangkan pasukan Chapo hanya berhasil mendapatkan Lobito. Karena Lobito adalah saudara Ramon dan Benjamin, Chapo awalnya ingin langsung menghabisinya. Namun Ismael segera mengingatkan Chapo kalau target utama mereka adalah dua kakaknya, bukan Lobito. Dan setelah mendengar perkataan Ismael, Chapo akhirnya sadar kalau ucapan itu benar. Lobito pun akhirnya dilepaskan. ¿Sabes lo que hicieron tus hermanos? La mataron. Pero yo no tengo nada que ver. ¡Hijo de puta! ¡Lobito! No te hicieron nada, cabrón. Setelah misi tersebut gagal, Chapo kemudian menemui Guerrero yang masih berduka atas kematian keluarganya. Guerrero pun mempertanyakan kenapa Chapo nggak menghabisi Lobito saat punya kesempatan. Namun Chapo menjawab kalau Ismael benar. Chapo berjanji kalau dirinya pasti akan membalaskan dendam Guerrero. Sigue, güerito. Te lo juro.